Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mendemonstrasi konstekstual mode 1.1 pendidikan yang berpihak pada murid oleh Kamisa, CGP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Barat Daya yang bertugas di SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan Ibu Fitriani SPD sebagai fasilitator dan Bapak Firdaus Nuzula Al-Amani SPD GR sebagai pengajar praktik. Pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia yang sangat dihormati. Ia dikenal sebagai pendiri Taman Siswa, sebuah lembaga pendidikan yang memberikan akses kepada rakyat Indonesia, terutama yang kurang mampu. Ki Hajar Dewantara juga memperjuangkan hak pendidikan bagi perempuan Indonesia. Ia memandang bahwa pendidikan adalah hak semua orang tanpa terkecuali. Ki Hajar Dewantara diakui sebagai salah satu tokoh pendidikan terbesar di Indonesia dan Asia. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik. Yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo, yaitu guru berada di depan sebagai teladan, memberi contoh kepada peserta didik. Kedua, Ing Madia Mangun Karso, guru berada di tengah untuk membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri peserta didik untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Ketiga, Tut Uri Handayani, guru berada di belakang memberikan dorongan atau motivasi arahan kepada peserta didiknya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, pendidikan harus mencakup seluruh aspek kehidupan, tidak hanya akademis. 2. Pendidikan harus memperhatikan dan menghargai keberagaman budaya. 3. Pendidikan harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang tanpa diskriminasi. 4. Pendidikan harus mengembangkan karakter dan kepribadian positif pada siswa. 5. Pendidikan harus mengajarkan keterampilan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya teori. Peran pendidik menurut Ki Hajar Dewantara: menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Peran pendidik menurut Ki Hajar Dewantara: kodrat alam. Kodrat alam diartikan sebagai lingkungan alam tempat peserta didik berada, berhubungan dengan karakter dasar anak. Maka selayaknya guru harus bisa menjadi model positif, teladan yang baik bagi mereka. Kodrat zaman. Kodrat zaman diartikan perubahan dari waktu ke waktu. Guru membekali keterampilan kepada peserta didik sesuai zamannya. Selanjutnya, peran pendidik menurut Ki Hajar Dewantara mengenai budi pekerti. Budi pekerti merupakan nilai-nilai yang harus ditanamkan dalam pendidikan. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mempersiapkan peserta didik untuk menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk mengembangkan budi pekerti dan karakter yang baik. Selanjutnya, peran pendidik menurut Ki Hajar Dewantara sebagai petani. Ibarat petani sebagai guru yang menyebarkan benih atau bibit padi, tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman lainnya. Hal tersebut juga dimaksudkan kepada anak-anak yang sudah mempunyai minat dan bakatnya masing-masing. Tidak bisa dipaksa untuk menjadi apa yang diinginkan oleh guru atau orang tua untuk tujuan tertentu. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik: 1. Memberikan kemerdekaan dalam belajar. 2. Berpikir kreatif dan inovatif. 3. Sesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik: guru harus berperan dalam mengarahkan peserta didik untuk mengembangkan minat, bakat, serta potensinya. Sebagai seorang pendidik yang berpihak dan memerdekakan peserta didik, harus menggunakan strategi, model, serta media pembelajaran yang menarik menyesuaikan dengan materi yang diajarkan. Guru harus kreatif dalam melaksanakan pembelajaran.
Saya sebagai guru kimia di SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya selalu berusaha menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan menerapkan model pembelajaran yang bervariatif dan inovatif serta mengembangkan minat, bakat, serta potensi sehingga siswa semangat untuk belajar. Selanjutnya, penerapan pembelajaran yang berpihak pada murid juga terlihat dalam kegiatan pelaksanaan Expo Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Dengan diterapkannya kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila ini, peserta didik mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Selanjutnya, di SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya juga melaksanakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya kegiatan OSIS, pramuka, pembinaan berbagai cabang seni, sains, serta olahraga, sehingga setiap anak berkesempatan mengembangkan minat, bakat, serta potensi yang dimilikinya. Kemudian di SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya juga melaksanakan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dengan pelaksanaan salat duha dan salat zuhur secara berjamaah, pembacaan Yasin serta kegiatan Jumat berbagi. Pada kegiatan Jumat berbagi ini, siswa dituntut agar memiliki sikap kepedulian terhadap siswa lain untuk berbagi, serta menolong temannya yang kurang mampu dan anak yatim. Untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid tidaklah mudah. Terdapat tantangan yang harus dihadapi. Masih rendahnya minat dan motivasi belajar serta motivasi murid dalam mengikuti program-program yang telah disediakan oleh sekolah. Kemudian, kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Tantangan tersebut harus dicari solusi yang tepat agar terciptanya pendidikan yang berpihak pada murid. Solusi dari tantangan tersebut adalah yang pertama, menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih nyaman saat belajar di kelas. 2. Guru mengikuti berbagai pelatihan atau seminar dan workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. 3. Guru tidak boleh bosan dalam memberikan contoh teladan yang baik kepada murid. Demikian pemaparan demonstrasi konseptual dari saya. Terima kasih, sampai jumpa. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.